Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab baru separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, semua pengurus Masjid Mbadyo Mangunkarso, semua teman-teman FKAM, dan semua panitia yang mensukseskan acara ini, mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Semua yang keluar biaya di acara ini, mudah-mudahan setiap 1 rupiahnya dibalas 1 juta rupiah oleh Allah. Amin. Dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, pasangannya dibimbing menjadi pasangan yang soleh. Amin. Yang belum nikah, mudah-mudahan segera nikah. Amin. Yang single parent, mudah-mudahan segera ketemu pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang kemarin. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sing paling buantar berarti sing jomblo-jomblo kalau single parent. Jalur aku ngaji kok seneng kok sentimen mentah. Eksekusi tak wis. Karepmu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, semua yang ada di sini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dibimbing menjadi hamba yang soleh dan solehah. Amin. Tema yang kita angkat tentang apa? Aduh, tentang apa temanya? Orang ngerti. Vina iki sapa to Vina? Vina Pandunata, mantannya jenengan ya Pak ya. Siapa yang sudah tahu tentang kasusnya Vina? Sing ngerti ngacung, sing ngerti kasusnya Vina. Orang sing ngerti to ning kene. Tewas tak angkat supaya ra ngerti. Alhamdulillah benar jenengan tak ngerti kasusnya Vina, berarti jenengan jarang lihat medsos tapi sering maca Al-Qur'an. Amin. Dan saya tahu kasusnya juga tidak sengaja. Pas buka-buka YouTube atau TikTok kena salah itu. Pas ada lagi viral Egi ditangkap polisi. Terus ternyata ini kasus yang lama, sudah berapa tahun? Kalau tidak salah 8 tahun yang lalu. 8 tahun ya. Kalau tidak salah ya, kalau salah diralat, diingatkan. Saya sempat lihat videonya, kisahnya seperti ini. Alkisah nyata, versi yang saya dapatkan di video. Kalau salah berarti mudah-mudahan Allah ampuni. Jadi ada seorang gadis namanya Vina. Ada di sini yang namanya Vina? Ranoyo. Vina ini gadis yang cantik. Yang namanya gadis cantik pasti yang seneng banyak, bener enggak? Enggak.
Bapak-bapak seneng sing cantik apa sing mboten cantik? Cantik. Wis tuwa ya seneng sing cantik ya Pak ya. Normal. Sing nom-nom seneng sing cantik apa sing ora cantik? Cantik. Biasa wae. Biasa wae ra entuk-entuk kok nek sing cantik gitu ya. Begitu juga ibu-ibu. Seneng yang ganteng apa yang banyak duit, Bu? Aku takon ibu-ibu kok sejauh bapak-bapak. Ibu-ibu seneng sing ganteng apa sing banyak duit? Kok sing jawab bapak-bapak tadi error. Nah, singkat cerita karena dia orang cantik yang naksir banyak. Tapi si Vina ini mencintai sosok laki-laki. Namanya kalau tidak salah Rizky, kalau tidak salah Fikri atau Rizky, panggilannya Kiki gitu. Nah, temennya Rizky atau Kiki ini temen geng motor, seneng juga sama Vina. Akhirnya sering dirayu-rayu, tapi si Vina tidak seneng sama si ini. Suatu saat ya, kalau tidak salah cerita ini ya, itu si laki-laki itu karena sudah kelewatan batas, mungkin wis jawil-jawil apa wis demek-demek gitu, nyenggol-nyenggol, Vina jengkel, diludahi dia. Akhirnya namanya laki-laki gitu. Wong lanang kok diludahi wong itu kira-kira piye wong lanang? Jiwa kelaki-lakiannya langsung apa? Langsung muncul. Inilah di saat kita marah, makanya boleh marah enggak? Boleh, tapi harus tetap kontrol. Emosi itu ora? Jengkel itu ora? Tapi tetap masih kontrol, jangan sampai tidak dikontrol. Mulai aku nak ngaji ini dikontrol, nak kontrol ngaji terus kesurupan biasanya. Dikontrol ya, tetap tarik nafas, aja beneran terus. Nah, singkat cerita, akhirnya si waktu malam si Vina dan pacarnya ini sedang boncengan, menikmati indahnya kota Surabaya. Cirebon, oh, ngerti tuh Pak jenengan. Ini kan tua-tua ya gol tuh Pak jenengan. Mancing, jebli nonton, dia masih nonton. Indahnya Cirebon. Ternyata di situ yang suka dan geng-gengnya sudah pada ngumpul. Dicegatlah. Jam berapa Pak kira-kira Pak? Jam 2 malam lah kira-kira. Makanya hati-hati, jangan sering keluar tengah malam. Karena setan bangsa manusia dan setan bangsa jin sedang ada cegat, dipateni, dijotosi, digebuki. Nah, setelah wis ajur sempat diperkosa juga, beramai-ramai. Setelah udah ajur ditaruh di jalan raya Pak ya, bener ya Pak. Dia udah ditegang. Ditaruh di jalan raya biar dikira ini kecelakaan tunggal. Jadi akhirnya paginya ketika di TKP dinyatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Setelah sekian lama, berapa lama, akhirnya temannya Vina itu kesurupan. Kesurupannya seperti ini, dengarkan. Ini sudah dikubur. Setelah sekian lama, temennya kesurupan seperti ini. Ini yang ngomong jin. Pecurun sing kesurupan.
Ini kesurupan. Jadi ceritanya setelah dikuburkan, waktu dimandikan itu neneknya Vina itu curiga, ini kayaknya tidak kecelakaan tunggal karena ada luka-luka lebam. Terus mohon maaf, yang karena saya juga melihatnya juga agak lama sebenarnya. Di kemaluannya juga kayaknya kok ada bekas perkosaan juga, ya. Itu agak curiga. Tapi karena dinyatakan oleh pihak yang berwajib itu kecelakaan tunggal, akhirnya dianggap kecelakaan tunggal. Nah, setelah itu si temannya Vina ini kesurupan, tiba-tiba nelpon ibunya, keluarganya, cerita seperti itu bahwa ini bukan kecelakaan tunggal, ini dibunuh sekitar kira-kira 11 orang atau 12 orang. Kemudian karena ada yang tadi kan ngomong, ada yang suka Vina, karena Vina tidak suka diludahi dengan itulah. Yang saya akan jelaskan di sini, apakah ini arwahnya Vina? Karena pengakuannya bahwa arwahnya Vina ini masuk ke dalam jasadnya si temannya Vina ini. Siapa kira-kira? Kok dong ngerti kabeh wis berarti bebar ngaji ya. Wis dong. Di manakah arwah orang yang sudah meninggal? Di mana? Ngarang. Di Al-Quran disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwa urusan ruh itu hanya ada di tangan Allah. Yang paling tahu di manakah ruhnya orang yang meninggal siapa? Hanya Allah. Tetapi di ayat lain Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi sijjin. Orang-orang yang beriman beramal soleh, ruhnya ada di fi'iliyin, ya, di tempat yang tinggi. Innal abrara lafi iliyin fi na'im. Naim, di tempat yang penuh kenikmatan, apalagi kalau meninggalnya mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, ruhnya di paruh-paruh burung-burung yang ada di sekitaran surga. Yang mati syaratnya orang diutang. Iki diutang ra? Sapa sing ra diutang ngacung? Ora diutang kok kakean utang. Biasanya sedang ngacung utangnya akeh, saking akeh utangnya sampai ngacung ora kuat sampean. Jadi ruh-ruhnya orang yang beriman tuh di paruh burung yang ada di taman-taman surga. Orang-orang yang soleh, yang mati syahid. Tapi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana. Berarti kalau kasus tadi itu matinya mati bagus apa kurang bagus? Kenapa kurang bagus? Lagi boncengan karo pacare berarti pak. Nah, makanya anak muda jangan do pacaran. Nah wis kira-kira wis siap nikah. Nah kira-kira nyawamu wedok kok wis deg-deg nyereng atau deg-deg nyerah. Wis ada rasa cinta, langsung datang ke orang tuanya, jangan pacaran. Nah, siapakah yang masuki ruh yang Roy, yang masuk jasadnya temannya Vina tadi? Jin siapakah? Bisa jin yang ada di sekitar situ di tempat kejadian, atau bisa korennya Vina. Apa? Korennya Vina. Jadi seperti itu. Karena apa? Nabi pernah bersabda seperti ini. Bentar, nanti malah hilang ya. Jadi Nabi pernah bersabda setiap diri kita ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jin wal mala wa qarinuhu minal malaika. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyyaya illa anallah
nini alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bil khair. Tiada seorang pun dari kalian kecuali dikawal, diwakilkan kepadanya seseorang korin dari jin kafir dan seseorang korin dari malaikat. Sahabat kaget. Termasuk engkau wahai Rasulullah? Iya, termasuk saya. Akan tetapi Allah telah menolong aku sehingga korin jin itu masuk Islam dan dia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Jadi semua kita pasti punya korin. Dan korin ini semenjak kita diciptakan sampai kita meninggal, korin ini yang akan selalu apa? Menemani kita. Neng kamar mandi nemani, turu sholat temani, kok dimanapun dimana. Ada dua korin, yang satu dari malaikat, yang satu dari jin. Dan rata-rata korin kita itu kebanyakan tuh jin-jin yang tidak Islam, kecuali korinnya Nabi. Pernah suatu ketika Aisyah, kenal Aisyah enggak? Orang mana? Aisyah, romantisnya. Aisyah istrinya Rasulullah curiga kepada Nabi. Curiga kepada Nabi. Jadi suatu saat ketika di pas gilirannya Nabi bermalam di tempatnya Aisyah, tiba-tiba di sepertiga malam Nabi itu keluar. Nabi keluar, kemudian Aisyah itu membuntuti di belakangnya, ngendap-ngendap. Ngerti ngendap-ngendap apa? Ngerti tak? Ngerti tak Bu? Ngendap-ngendap ngerti tak Bu? Apa ngendap-ngendap kenapa? Ya apa ya? Ngawasi, bahasa Jawane ngawasi. Ngerindik apa jenenge? Iko bengi-bengi kok Nabi kok metu napa aja-aja ning nggon bojone liya. Mungkin ngono mungkin ya, tapi redaksinya tidak seperti itu. Mungkin Aisyah cemburu. Wah, iki jatahku malah ning gone Hafsah apa ning gone siapa? Bono. Sing timbukno sapa to sing kene? Akeh. Wong sing urung diblas piye ana kok sing timbukno ngono. Akhirnya Rasulullah tahu bahwa Aisyah ini sedang mengikuti Nabi. Karena Nabi terus mengatakan, wahai Aisyah, apa yang kau lakukan? Yang kira-kira pertanyaan Nabi seperti itu. Apakah setan korinmu itu membisiki kamu untuk mengikuti saya? Kira-kira seperti itu. Bahasa apa? Terjemah bebasnya. Aisyah kaget. Wahai Rasulullah, apakah saya ada setannya? Apakah adakah setan yang selalu menyertai saya atau apakah maksud aku di setan gitu misalnya? Taruhan ini ngono. Paham tak Bu kira-kira gitu? Iya. Setiap manusia itu memiliki korin atau setan. Setan bangsa jin yang selalu membisiki kepada kejelekan, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, dan semua manusia itu memiliki korin. Nah, korin inilah yang nanti ketika kita meninggal kadang-kadang menjelma seperti leluhur kita, seperti arwah kita. Misalnya kita meninggal, karena lagu saben malam Jumat apa? Ahli kubur balik ning omah. Iki berarti Pak Nedi nggih balik ning omah. Sampai ning kampung-kampung kan ya, nak bodoh ki kopati dikok kene apa? Ya pintu masih ada. Di kampung saya sebagian masih ada. Fungsinya kanggo apa Pak? Fungsine niku mbok menawa wong kala luhur mbahmu balik kok gen mangan kopat. Wong mati mangan kopat gitu. Ada tidak yang seperti itu? Karena saya masuk di rumahnya beberapa
Orang itu masih ya Allah Gusti. Jadi padahal itu sampai bosok nih ngono, sampai garing. Bener apa Pak mboten Pak? Bener apa mboten niku? Itu namanya kira-kira mubadir napa mboten? Padahal mubadir ki apa? Koncone berarti kuwi sebenarnya orang makani lur tapi makani sinten berarti niku. Jadi seperti itu. Yang namanya innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadir itu koncone setan. Dan itu masih terjadi. Jadi yang seperti itu terus kira-kira kalau misalnya orang penjelmaan kaya wong tuane dhewe sing teko sapa kira-kira? Jin bangsa jin setan. Makanya jangan sampai kita itu selalu mengikuti apa Pak Bu? Sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentang itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal absar wal fuad kana anhu mas'ula. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentang pengetahuan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, jangan ikuti. Tanya dulu, Mbah niku kok kopat gene ngono napa Mbah? Oh kuwi nak mbahmu balik kok gen dipangan. Lah mosok wong mati pakanane kopat, Mbah. Kowe cah cilik ngeyelan. Biasanya kalah-kalah ngono biasa. Biasanya ngono ngoten mboten Bu. Jadi kan wong tua kuwi nek dilekke karena tidak terbiasa ilmiah. Biasanya pokoknya manut-manut. Apa? Manut-manut itu boleh napa mboten? Boleh? Boleh. Asalkan sing dinut bener. Ada seorang kiai. Di mana ya? Tidak usah disebutkan. Dia kalau mimpin istighosah, nak pas mimpin baca dikir-dikirnya itu biasa. Tapi kalau sudah berdoa, suaranya kayak arwah leluhur. Ada ngaku-ngaku bahwa ini arwahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngaku arwahnya siapa nih? Kanjeng Nabi kadang-kadang. Pernah kenal tukang obati wedok sing saka Jawa Timur kuwi? Halo, kenal mboten? Sempat viral. Kan reto nyebutke kok kena undang-undang UU ITE gitu. Jadi tidak boleh menyebutkan nama. Ini yang dari Jawa Timur itu yang bisa manggil malaikat, bisa manggil apa meneh? Kira-kira itu bener enggak kira-kira? Ora bener. Mosok dapure Abu Iqbal kok ngundang malaikat. Enak men ya ta. Nah kan ngomong dapure Abu Iqbal, tak mungkin lah gitu. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa memanggil malaikat, ndonga ana sing ndonga njaluke langsung Bril Jibril ki meduna Bril. Pernah lihat video kayak gitu enggak jenengan? Ora tahu. Jadi ana wong ndonga tapi ngomong Bril Jibril ki meduna Bril, meduna kira-kira wong iki bener apa mboten? Jadi meskipun dia seorang ustadz peruqyah dari SAG, sarjana alam gaib, pakar ruqyah, tapi kalau dia mengatakan bisa manggil malaikat, bisa manggil iso ngangkon malaikat Jibril, kok ampuh men ngangkon malaikat Jibril. Wong malaikat Jibril ki ketuane para kok cuma dikongkon dewi, kira-kira masuk akal apa mboten Pak? Yang kayak gini tinggalkan. Kembali kepada kasusnya Vina. Berarti yang merasuki jasadnya temannya Vina siapa? Bisa korinnya Vina, bisa jin-jin di sekitar itu. Makanya pentingnya kita belajar akidah yang benar. Kalau di teman-teman kita yang salaf ada apa? Usul salasah, apa namanya? Tahu krungu ora usul salasah, Pak? Apa niku napa mawon, Pak? Masya Allah. Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, wa ma'rifatud dinil Islam. Bener Ustaz jenengan ya. Nah, belajar usul salasah. Ada nak mbiyen jaman aku cilik ning pondok ada namanya Aqidatul Awam. Pernah dengar enggak niki?
Napa mawon Pak sing dibahas? Sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Ya, belajar kepada kitab para ulama. Jangan belajar kitab-kitab yang menjadikan kita menjadi jaduk. Ngerti jaduk kenapa? Jaduk apa? Kuat. Dibacok rampan. Apa meneh? Halo. Bisa nyingkir ke mendung. Kira-kira gelem, Pak? Adit kisah nyingkir ke mendung. Iya, gitu. Ini kesurupan, guru-guru nyingkir ke mendung. Tapi mendung gambaran gitu. Gambar mendung disingkirke. Jadi pawang-pawang hujan, saya pernah ngeruqyah pawang hujan. Saya pernah ngeruqyah lagi orang yang mohon maaf ya. Ini sudah waktu tahun 2007 atau 2008, lama nih kasus ini. Orangnya ahli maksiat. Ketika diruqyah, aku arwah Sunan Kalijogo. Wong ahli maksiat, sholatnya males, ibadah males, mandang kesurupan kok ngaku arwah Sunan Kalijogo. Kira-kira piye, Pak? Tak ngene iki langsung ngaku meh tak keplak ndasmu. Jadi karena itu yang masuk siapa kira-kira? Rakwani dia. Makanya kalau orang itu akidahnya benar, tauhidnya benar, itu insya Allah dia tidak akan pernah takut sama setan. Siap? Ya. Siapa yang masih takut sama setan? Tidak takut. Ngacungi caci ini. Wedi nang, mau timpe setan? Tidak takut. Ibu-ibu tidak takut sama setan? Tenan Bu? Ngobongi parani pocong karo kuntilanak. Orang yang akidahnya benar, ra urusan mau pocong, mau kuntilanak, mau gendruwo. Jangankan gendruwo, gendruno me tak tatai ya. Gendruwo kan berarti tuwa, gendruno nom. Jadi gendruwo kan berarti ana tenagane wis tuwa ya, lumpuh pisan. Dari ana gendruwo Bu ngono. Kowe iki gendruwo iki berarti wis tuwa rasa kita itu karo wong nom. Tak pentong tiba. Jadi jin itu kalau kita tuh benar-benar berani, dia takut. Tapi kalau kita takut dia berani. Biasanya sing diwedeni jin iki wong-wong sing wedinan. Kemarin saya habis nguruqyah di Solo Tigo. Ustaz, saya punya rumah baru. Saya mau tak tempatin. Sebelum tempatin tak ruqyah. Di ruqyah. Dia tanya sama saya, Ustaz sudah nyingkir semua belum tak? Sudah aku. Lalu tak ruqyah kan boleh nyingkir lah ya. Dan nanti bisa balik lagi enggak, Tat? Bisa. Bener lah. Sudah nyingkir, sudah kan. Kok bisa? Teori ini gampang. Barang siapa yang rumah dibacakan Al-Baqarah, setan berarti udah keluar, udah. Kalau ada rumah dikasih adzan, setan sudah. Nah, datang lagi Tat, yo bisa. Selama orangnya tidak pernah baca Al-Qur'an. Selama orangnya tidak pernah baca Al-Baqarah, tidak taat. Apa meneh wedi karo setan? Jenengan wedi ra? Mbak, wedi Ustaz. Nah, aku takon neh wedi. Paham maksud saya, paham enggak, Bu? Jangan pernah takut sama setan. Siapa yang tidak takut sama setan? Yang tidak takut. Ngobongi ditekoni siap? Ya. Tenang tuh ya. Tenang Bu, siap dulu Bu. Tak kasih tahu, sering tak kasih tahu tuh. Setan itu lebih takut kita daripada takutnya kita sama setan. Tak ulangi lagi, rungokno kupingmu gitu. Setan itu lebih takut kepada kita daripada takutnya setan. Salah dong. Setan itu lebih takut kepada kita daripada takutnya kita pada. Berarti rasa wedi karo siap. Ngobongi ditekoni siap. Siap belum tekoni. Masteri lho, masteri. Masteri dengan gagahnya ngancani aku ruqyah ning rumah tahfidz daerah Bangetayu. Dengan gagahnya mlebu printing Ustaz, andani. Wong andani masteri ambek andani adit kan medine setan memang ya. Wis wajahe yo
Ya ganteng gitu. Oh andane adit ki nak andan setan duweti kabeh. Bukan karena fasih tapi karena gede jadi. Aku gendruwo iki luwih gendruwo berarti. Jadi payu karena makanya nak golek bojo Bu, golek bojo sing ireng lemu koyo adit ini gitu. Iki bolo nak master ambek adit iki boloku cedak maksudnya iki, Mas. Jadi nak golek bojo sing lemu ireng itu setan wedi. Nak sing glowing setan nyedak. Apa setan wedok. Itu nak no sing glowing setan nyedak. Bu, golek bojo sing ganteng apa sing lemu, Bu? Sing elek ki insyaallah awet eleke. Gitu. Nah, sing ganteng luntun ganteng enak tuwa, bener? Berarti nak golek bojo nak pengen awet golek sing elek. Berarti wong lanang bareng ngono nak golek bojo sing ayu apa sing elek? Aku baru membela kaum elek. Karena kebetulan aku ora patek ganteng gitu. Maka kaumku harus kubela gitu. Nak golek bojo sing pesek, Bu. Pesek iki nak ngambung nempel gitu. Sing mancung-mancung kaya Rizal ora nempel ya. Jadi gitu. Setan lebih takut kepada kita daripada takutnya kita kepada setan. Kembali kepada kasusnya Vina tadi. Jadi hikmah yang kita ambil dari kasusnya Vina apa Bu? Pak? Apa Mas? Kudu mlebu to. Apa? Napa Pak? Viral proses. Apa? Kudu viral ben diproses. Jadi hukum negara kita itu memang hukum yang luar biasa. Nak viral diproses. Nak viral orang diproses. Dan itu manusiawi, manusiawi. Apa meneh Dit? Simpul ke Dit, masukin Dit. Narek bro. Laki-laki ideal yang ditakuti bangsa setan. Apa meneh Dit? Apa Mas Tri? Kasih coba Mas. Kok kalemen koyo wali to Mas Tri? Apalagi Pak dari kisah yang tak sampaikan tadi apa yang didapatkan? Kudu oleh-oleh balik ngutip takoni mau ngaji apa Pak? Wis pokoke ustaze lucu, guyu tok ngene ya wagu to. Jadi ya ana ilmune lah kira-kira. Setiap manusia itu memiliki apa? Korin. Baik bangsa malaikat dan bangsa yang bangsa malaikat itu selalu mengajak kepada kebaikan, yang bangsa jin setan itu mengajak kepada itu. Apalagi Pak? Iya Pak. Ini wong Indonesia ngono, Bu. Iki makanya bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru ya. Kalau yang ada guru-guru di sini yuk kita evaluasi. Kenapa orang Indonesia itu nak kontakon yo iso, ditakon yo iso. Padahal kadang-kadang sekolah yo jangan lulus apa Pak Bin, Pak? Lulus TK. Taman kawak-kawak itu. Jadi banyak orang-orang itu yang ditanya tidak bisa kontakon iso. Apalagi Pak yang didapatkan Pak? Mandul ya aku terus. Kok tawaduk men ta Pak? Yal apa yal? Ayo yal, kok bisa celelekan ayo. Itu apa yal kira-kira yal? Apa yang tak sampaikan tadi ilmunya apa yal? Wah, orang enggak saya ustaze tenanan tapi nak kayak takon ilmunya apa? Lali. Jangan sampai takut kepada setan itu takut kepada dengan cara apa? Dengan cara dzikir. Dzikir itu ada dua. Baca Al-Quran juga termasuk dzikir atau dzikir-dzikir yang lain. Jaga ketaatan. Ini intinya kayak gitu. Terus jangan percaya dengan orang-orang kesurupan. Maksudnya jangan percaya 100%, kecuali kita sudah apa? Cross check. Karena biasanya yang masuk di situ itu jin dan biasanya kadang-kadang ada bumbu-bumbu kebohongan. Kalau kita tidak cross check langsung, nanti akan terjadi fitnah yang lebih besar. Karena sering saya ngeruqyah itu tiba-tiba nyebut ke ini, saya pernah ngeruqyah orang, pernah tak cerita kira. Tiba-tiba pasien ini umurnya 23 tahun, ketika diruqyah wajahnya jadi kayak 60 tahun. Pernah tak ceritakan di sini belum? Mosok. Dan mirip wajah budenya. Dan itu yang lihat tidak hanya saya, kakaknya, ibunya lihat semuanya. Jadi saya tanya, Mas, kok adikmu wajah jadi kayak ini?
Ya Ustadz, ini wajah bude saya. Memangnya ada apa dengan bude? Bude saya tuh iri dengan keluarga saya karena anaknya ibu itu rata-rata menjadi orang sukses semuanya. Lah anak ibu dia jadi orang biasa kabeh. Nah, setelah kita tanya dan ada tanda-tanda dan ada kenyataannya baru kita percaya. Suatu saat Ustaz, di rumah saya itu ada pohon, kalau tidak salah pohon jambu atau pohon mangga. Itu ketika dipegang sama bude saya langsung kering dan tidak bisa berbuah Ustaz. Ampuh rak bude ini. Ampuh rak kira-kira. Sakti rak? Tidak sakit. Islam tidak mengajarkan sakti. Karena orang sakti itu sakit. Orang sakti itu apa? Kira-kira kayak saya ini sakti tidak? Yuna aku sakti kemang gitu yo. Karena saya tidak sakti jadi tidak kemang gitu. Kira-kira nak wong sakti kemang tidak Pak? Kira-kira wong ora sakti utangnya akeh cek kemang cek pedendang-pedendang ada. Apa? PD pangkal apa? Cara master kata-katanya PD kini rajin. Ini kata-kata yang ini harus digordi. Jadi master ini nak guyon-guyon sombong pangkal percaya diri. Tapi ratinggo kira tidak boleh karena sombong itu hanya miliknya Allah ya. Lanjut. Apalagi Pak? Yo, yang hikmahnya apa Pak? Kajian ini. Ini mulai tanya-tanya. Tak ada cincin Pak. Ayo apalagi Pak? Ibu-ibu, ada yang tanyakan enggak? Saya tanya jawab ya sih. Ngomong rugi sak iki. Ada yang tanyakan enggak? Kok tegang nopo to iki nanti? Kajianku tidak boleh tegang. Biasanya kesurupan tegang. Ada yang tanyakan? Kenapa Bu? Aduh. Oh. Apa? Rak promo. Jim kodam mana tak Bu? Cek kodam itu loh. Oh cek kodam. Nah, sebenarnya kemarin mengangkat tema cek kodam jadi. Tapi karena saya belum adit sampai master ngeleknya telat, jadi tak angkat tema besok lah. Lagi viral tuh nih cek kodam tuh. Iya bener. Oh, peyal. Aku belum mendalami cek kodam, tapi mungkin bisa menjelaskan tentang kodam itu apa. Kodam itu kan pembantu, tapi nanti kajian yang datang kita bahas tentang kodam pertama tak bahas tuh gitu ya. Bus kok urung terus ki jajan ki mangkat mau ngantuk tuh jajan itu bingung. Ya kita besok bahas tentang cek kodam. Ada yang tanyakan enggak? Ustaz Jenal ada tambahan kok. Yang lain ada? Besok bahas tentang kodam. Season besok. Judul apa di sing apik iki? Ya besok golek sing anyar neh ta. Nek wis kadaluwarsa nanti golek sing anyar neh ta. Sing lagi viral. Apa Pak? Ada yang tanyakan enggak ibu-ibu? Kalau enggak cukup loh yo. Aku tadi ini ki ngantuk ning kono wis meh nabrak motor ping-ping saking capeknya gitu. Ada yang tanyakan? Cukup? Wes do ngeleh. Siapa yang belum buka puasa? Tenani mau sama begini kok. Gitu ya. Cukup dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.